Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya di rumah. Nah, gak kerasa nih udah hari Minggu. Saatnya kita kembali di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Bersama aku, Kak Amel. Dan aku, Kak Irvi. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita memuji Tuhan. I love you, Jesus. Adik-adik yang terkasih, untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami walaupun dalam keadaan online ini. Bapa, sertai kami walaupun kami di rumah masing-masing dalam melaksanakan sekolah minggu online hari ini. Bapa, berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, telah menuntun kami dalam ibadah online kami siang ini dan saat ini. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh menuntun setiap langkah kami dan boleh kami pahami, kami mengerti.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan membuka Alkitab kita. Ya, silahkan buka Alkitabnya. Yuk, yang sudah nyiapin Alkitabnya, dibuka Alkitab kita di Yohanes 12. Yohanes 12 ayatnya ayat 20 sampai 36. Nah, karena ayatnya panjang, Bu Tuti mau buka satu ayat saja yang nanti kalian akan perhatikan ya, menjadi bahan renungan kita hari ini. Oke ya. Kita akan lihat di Yohanes 12 ayat 20 sampai 36, tapi kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-24. Yo, dilihat ayat yang ke-24. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini ayat yang luar biasa menurut Bu Tuti. Menurut kalian gimana? Ya. Sebelumnya Bu Tuti mau tanya, kalian bisa tulis di komen ya. Nanti kalian lihat video ini, kalian lihat bawahnya itu ada tulisan, ada jempol. Nah, kalian klik jempolnya tuh, namanya like tuh ya. Kalian klik jempolnya, terus kalian komen, kalian chat ya. Nah, kalian bisa chatnya gimana caranya? Tinggal ditulis aja. Nah, tulisannya seperti yang Bu Tuti arahkan ya. Jadi pengalaman kalian, pernah enggak kalian nanam biji atau nyemai benih atau menyebar benih? Pernah enggak? Ya, kalau kalian pernah, kalian bisa tulis pernah menanam biji apa. Terus kalian juga ceritakan sudah tumbuh tunasnya atau sudah berbuah gitu ya. Nah, nanti kalian tulis di komennya. Nah, ini tugas dari Bu Tuti. Cuma ceritakan apakah kalian sudah pernah nanam bibit atau belum, sudah pernah nyebar benih atau belum ya. Kalau sudah, kalian tulis di komen. Terus kalian ceritakan kondisi bibit atau kondisi benih yang sudah kalian tabur ya. Oke. Nah, ini juga kita bisa belajar dari para petani ya. Pak Tani itu kalau mau nanam, mereka pasti menyeleksi ya. Jadi menyeleksi setiap benih, menyeleksi setiap biji-biji yang akan ditabur atau ditanam. Jadi tidak sembarangan asal nabur gitu, tidak bisa ya. Kalau pengen menghasilkan buah-buah yang bagus, buah-buah yang semakin layak untuk dikonsumsi, semakin manis, semakin bermanfaat gitu, itu harus dipilih benihnya, harus dipilih juga bijinya, tidak sembarangan. Nah, di sini adalah perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus ini di ayat yang ke-20 sampai 36 ini Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Artinya Tuhan Yesus ini sebentar lagi akan disalib ya. Ini adalah Minggu Prapaskah yang ketiga. Jadi menjelang penyaliban Tuhan Yesus ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan sudah mati untuk kita. Untuk apa sih Tuhan mati? Nah, ada hubungannya dengan yang ayat 24 ini. Kita baca lagi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus mati untuk kita. Kenapa sih harus Tuhan Yesus yang mati? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yang bisa membersihkan dosa hanya Tuhan sendiri.
Jadi kalau kalian tahu ya, kalian kalau melihat mama papa kalian atau mama lah ya, mama yang sering nyuci lah. Mama sering nyuci, kalau nyuci kira-kira pakainya air kotor atau air bersih? Ya. Nah, pakainya pasti air bersih. Terus pakai sabun yang bersih juga. Pakai sabun untuk membersihkan, untuk memutihkan. Nah, dosa manusia tidak bisa hanya dicuci. Kalian mandi bersih itu tidak bisa membersihkan dosa manusia. Yang bisa membersihkan dosa manusia hanya Tuhan sendiri. Dengan caranya Tuhan, yaitu Tuhan turun ke bumi menjadi manusia Yesus dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Darah Yesus, darah yang sangat mahal untuk menyucikan kita agar kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak layak, kita tidak dibersihkan dari dosa kita, maka kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, inilah maka Tuhan memberitakan kematiannya dengan perumpamaan. Biji yang mati itu akan tumbuh, ya, akan berbuah banyak. Nah, biji yang sudah dipersiapkan Tuhan adalah biji yang sangat luar biasa baik, karena itu biji yang dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Biji yang pilihan, nomor 1, tidak ada tandingannya, ya, tidak ada yang bisa menyamai biji pilihan. Jadi kalau kalian adalah tunas-tunas atau hasil dari buah-buah tebusan Tuhan, hasil dari anak-anak yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, kalian juga menjadi buah yang bisa menghasilkan buah lagi, buah terbaik. Karena itu kalian harus benar-benar ngikut caranya Tuhan. Nah, caranya gimana sih Bu Tuti untuk bisa menjadi buah-buah yang terbaik bagi Tuhan agar layak masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, caranya gampang sebetulnya. Ya, kita itu sudah dikasih contoh. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu turun ke dunia menjadi manusia agar bisa memberi contoh pada kita. Ya, misalnya kalau kalian melakukan suatu kesalahan, apa yang harus kalian lakukan? Ya, Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dulu kesalahan orang lain, ya, dan kita juga harus mengakui kesalahan kita. Nggak boleh nih kalau kita salah kita ngomong aku benar, nggak boleh. Kita harus mengakui kesalahan kita. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita cara kita untuk hidup benar. Yang paling gampang, ya, yang pertama misalnya cara yang paling gampang adalah sabar. Ya, kasih itu sabar, ya, sabar. Contoh sabar gimana sih? Sabar itu misalnya kalian kalau kemana-mana bayar apa-apa misalnya, atau mau persembahan aja lah, kalian antri gitu ya. Jadi antri itu juga salah satu ciri sabar yang diajarkan Tuhan. Jadi enggak grup yuk ya. Kayak sekarang masa pandemi, kalau kalian tidak antri bahaya karena ada social distancing ya. Harus jaga jarak. Jadi antri juga salah satu ciri dari orang yang sabar ya. Terus murah hati, artinya mau berbagi sama saudara. Gimana nih kalau kalian punya makanan, kira-kira kalian lebih mementingkan diri kalian sendiri atau pengen lihat saudara kalian? Saudaraku sudah makan atau belum ya? Kakakku, adikku sudah makan belum ya? Kalau belum, apakah kalian mau berbagi? Nah, ini juga cara yang diajarkan Tuhan, karena Tuhan Yesus juga memikirkan begitu banyak orang yang mengikut Tuhan dengan cara membagi makanan pada mereka. Ya, kalian pasti ingat cerita 5 roti dan 2 ikan, di mana Tuhan Yesus memberi makan banyak orang. Ya, nah, terus cara kalian lagi agar kalian bisa
mengikuti cara Tuhan, ya. Selain murah hati juga rendah hati, ya. Rendah hati itu bukan rendah diri, ya. Rendah diri itu minder. Rendah hati itu tidak sombong. Artinya setiap kali kalian berhasil melakukan segala sesuatu, kalian harus menunjukkan bahwa ini bukan kerja kalian sendiri, tapi ini adalah kerja kalian bersama dengan Tuhan, ya. Jadi kalian harus mengucap syukur terlebih dahulu. Puji Tuhan, haleluya, saya sudah lulus. Puji Tuhan, haleluya, saya sudah bisa menyelesaikan ujian. Saya naik kelas. Bukan, wah aku hebat nih, aku bisa lulus. Aku hebat nih, aku naik kelas, aku pinter. Bukan karena hasil kerja kalian saja, tapi itu karena campur tangan Tuhan, ya. Nah, jadi kalian selain sabar, rendah hati, dan juga murah hati, ya. Ini yang terakhir adalah rendah hati. Kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengikut cara kehidupan seperti Tuhan Yesus, ya, agar kita layak menjadi buah-buah yang bisa bermanfaat buat banyak orang, ya. Sabar, caranya misalnya antri, ya. Kalau kemana-mana, kalau suruh antri ya antri, jangan cerobot, ya. Terus murah hati, mau berbagi, ya. Terus rendah hati. Nah, rendah hati sekali lagi bukan rendah diri. Nah, anak-anak, kita belajar ya. Nah, di sini kita akan memantaskan diri. Memantaskan diri apa ya? Agar kalian layak menjadi anak-anak Tuhan, menjadi buah-buah dari karya Tuhan. Karena Tuhan sudah mati untuk kita dan bangkit kembali, dan kita juga bisa ikut masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, sebagai ayat hafalan, ya, ayat hafalan seperti beberapa minggu yang lalu, Bu Tuti pengen sekali ayat hafalan ini kalian tulis nantinya di di kertas atau di apa saja lah yang kalian bisa tulis, pakai tulisan yang bagus, terus tempel di tembok kamar kalian atau di tempat belajar kalian, ya. Tulis, kalian bisa lihat ayat hafalan di Yohanes 12 ini yang ayat ke-36. Ya, lihat di ayat yang ke-36. Nah, saya bacakan ya. Kalian bisa nanti dihafal karena gampang. Ayat yang ke-36 yang A. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sekali lagi, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 36. Oke ya. Nah, ini saja yang bisa Bu Tuti sampaikan untuk kalian semua. Semoga firman yang kita baca, kita renungkan bersama-sama, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah mendengarkan cerita hari ini, saatnya kita untuk mempersembahkan sedikit dari apa yang kita punya. Jangan lupa dimasukkan ke amplop, dituliskan sekolah minggu, lalu dititipkan ke orang tua supaya bisa dibawa ke gereja. Juru selamatku.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh Engkau berikan kepada hidup kami hari lepas hari. Bapa, saat ini sedikit dari berkat yang Engkau berikan, kami persembahkan kepadamu Bapa. Sucikanlah persembahan ini agar dapat untuk memuliakan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, terima kasih pula atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapa, terima kasih karena bimbingan-Mu pada hari ini di dalam sekolah minggu kami walaupun hanya dalam keadaan online. Bapa, biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami agar kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, bila saat ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami, Bapa sertai kami dalam langkah demi langkah. Selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, gak kerasa nih sekolah minggu online kita udah mau selesai. Semoga firman hari ini bisa terus hidup dalam hati kita. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Jangan lupa kalau ada tugas dikerjain ya. Sampai jumpa di sekolah minggu online GKI Wonosobo minggu depan. Dadah!